yang bagian mana yang bullshit? Menghitung makanan menurut kamu itu ada kalkulatornya, itu bullshit? Oh, bullshit. Metodenya. Itu bullshit. Oh, Oke. that's bullshit, yes. Oke. Kalau kita mau bisa mengestimasi, ya paling nggak kita tahu range-nya 10-20%. Gimana kita mengestimasi sesuatu kalau Margin errornya hitungannya itu memang 20%. No, it's not. Yeah. It's, Come on, oh my God. Kalau seandainya kita itu membandingkan satu standard method dengan standard method yang Kamu lain, tahu kalau itu BMR lari. itu ada rumusnya, ada Felix, beberapa jenis rumus. Exactly. Julia, Kamu udah cek rumusnya Oh yes, berapa margin the errornya? equation is way out. The Berapa equation persen? dari 0% accuracy Julia, sabar dulu, sampai Julia. way out. 0%. Sebentar. I will show Felix, you the paper. I mengalah will show sebentar, you the ya. paper. Felix I mengalah will sebentar. show you the paper right now. Yulia, saya yakin kamu nggak setuju dengan subjektivitas. Menurut kamu bagaimana? Tanya Dokter Richard. Pada suatu hari saya melihat VT, entah itu bait, kalau bait tinggal diakuin bait ya. Tapi VT Felix Suhendri akan mengatakan bahwa total kalori ya, count menghitung. Kalau defisit is totally bullshit. It's massive bullshit ya. Yes, Beda ya? ya, Iya, partly lah. ketahuan. Tapi I'll explain it. Oke, kamu I'll jelaskan explain. dulu yang Oke, mana boleh yang nggak? bait, yang mana Oke, yang oke. menurut kamu benar. Oke, tapi ini agak panjang nih. Please give me some time. Oke. Oke, please give me some time. Jadi Kita ngopi dulu ya depan nih. Ngopi 80.000. Oke. Nah, jadi permasalahan kalori ya. Makanan bukan kalori. Jadi kita harus tarik dulu ke belakang. Again, maksudnya dalam sesuatu Kalori defisit ini ya? Ya, kita ngomong permasalahan kalori Bullshit. ya. Ya, kita ngomong masalah kalori, oke? Oke. Kita tarik dulu ke belakang. Dari mana asal muasal teori kalori ini? Yaitu first law of thermodynamics. Oke. First law of thermodynamics ini dikelola oleh engineer sama scientist Carnot, Clausius, Clapeyron sama Sir William Thomson, Lord Kelvin. Energy conservation of energy. Artinya energi itu tidak bisa dibentuk dan tidak bisa dihancurkan. Jadi itu konsep utamanya dan mereka itu pakai konsep energi ini untuk mempelajari efisiensi dari mesin uap. Oke, steam engine. Itu jadi pertanyaan nomor 1. Apakah badan kita itu sama kayak steam engine? Oke. Ya, oke, that's the first question. Yang kedua, kita harus ngomong dari permasalahan food chemistry. Dari sisi bentuk makanan. Karena makanan itu nggak kalori. Terus yang ketiga, gue mau tanya, gimana cara kita itu measure kalori di dalam satu makanan? Oke. Nah, Langsung saja on point. Oke, Which jadi- one is bullshit? Oke, enggak, tapi ini harus jelasin dulu. Iya, Oke, saya mengerti. Jadi Langsung saja gimana poinnya. kita bisa Masyarakat sudah pintar. Oke, gimana kita mengukur kalori dalam makanan? Kita menggunakan calorimeter. Kalau kita menggunakan add water factors, kita nggak ada calorimeter nih di rumah. Kita pakai add water factors. Kita ngitung 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kalori gitu-gitu. Oke. Tapi permasalahannya going back lagi, karbohidrat itu apaan? Jadi kan kita nggak bisa ngelihat. Contohnya kalau kita makan ubi versus kita makan nasi. Oke, ini karbohidrat. Ubi itu fiber lebih tinggi. Jadi 100% karbohidrat di dalam fiber itu tidak mungkin dimakan samanya kita. Jadi gimana cara kita estimasi? Terus yang nasi itu juga bakalan berbeda. Belum lagi kita ngomong masalah protein. Protein itu kalau contoh kita asumsi daging sapi 100 kalori versus tempe 100 kalori. Tempe 100 kalori ini bakalan di-burn lebih banyak di badannya kita. Oke. Karena dia gak ada essential amino acids. Dia bakalan dioxidize, dibuang di kencing. Kalori 100 kalori dalam beef bakalan masuk ke dalam badannya kita. Dibangun untuk bangun otot. Untuk protein synthesis. Oke. Jadi itu dua hal yang sudah sangat berbeda. 100 kalori beef dengan 100 kalori tempe. Enggak setuju. Itu sudah sangat berbeda. Terus kita balik lagi ke fat. Kita ngomong masalah fat, lemak. Gimana cara kita hitung kalori dalam satu lemak? Oke, lu bilang 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori. Kita tahu nggak gimana caranya hitung kalori di dalam lemak? Itu tergantung dari karbon, jumlah karbon di dalam lemak itu. Jadi kalau kita makan lemak, contohnya kita bilang olive oil versus kita makan butter, itu udah bakalan berbeda karena jumlah lemaknya itu berbeda. Oke, Dan kita on bakalan point, itu. Felix. Terus gimana caranya lagi kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita ngukur kalori out. Nah, Ada beberapa standard method yang dipakai di dalam nutritional science papers yang orang nggak tahu bahwa itu it's a very standardized methods untuk ngukur kalori kita keluar. Sedangkan kita pakai alat, kita hitung basal metabolic rate pakai app. Itu lari, equation itu dari yang zero accuracy sampai paling cuma puluhan % akurasi. Jadi gimana caranya kita bilang kita tahu bahwa kita itu dalam kalori defisit kecuali kita melaparkan dirinya kita.
lu nggak makan. Oke, itu lu kalau ya itu paling jelas lu melaparkan diri. Permasalahan dengan melaparkan diri apa? Lu punya berat badan turun, your basal metabolic rate turun, you have thyroid problem, lu nggak tahu, oh ternyata basal metabolic rate gue udah turun. Tiba-tiba lu makan, kalori gue segini, hitung-hitungan. Padahal itu juga udah nggak tepat. Dalam badan kita sendiri kita nggak tahu cara pengukuran kalori basal metabolic rate kita itu kayak gimana. Jadi gimana caranya kita bisa mengkonsolidasi suatu ide, kita bilang kalori defisit, sedangkan lu punya angka-angka itu kita cuma ngambil dari udara. How? Jadi contoh kayak gini, kita ngomong lah, kita naik mobil, analogi simple. Kita naik mobil, kita ngisi bensin. Kita nggak tahu itu berapa bensin yang masuk. Kita nggak tahu kita jalan itu berapa jauh mobil kita masuk pakai bensinnya itu. Kita nggak tahu seakurat apa dalam fuel gauge itu loh. Tapi itu bisa diukur semuanya, Felix. Tidak bisa, Dok. Maksudnya kita harus ngerti. Bisa dong. Kita harus ngerti basisnya, Dok. Oke, kita harus let me on point. Kita harus ngerti standard method. Jadi intinya yang di-argue adalah Sebentar. metodenya yang tidak akurat, bukan Oke. kalori defisitnya yang bullshit. Enggak, kalori defisit itu bullshit. Masalahnya kita nggak tahu sih. Enggak salah, kalau kalori defisit is bullshit, Mari saya pertegas. berarti energinya yang bullshit, Mari berarti saya termodinamikanya yang bullshit. Langsung saja. Ya. Tidak usah pakai landasan, istilah dasar, metode. Enggak, Oke, kita harus which one ngerti. is bullshit? Kita harus mengerti loh, Dok. Iya, iya. Maksudnya Saya- kita harus ngerti bahwa kalori defisit itu Langsung kita saja. nggak tahu. What part is Oh, bullshit? oke, aku paham. Oke. Maksudnya kalau kita nggak tahu loh permasalahannya. Intinya Ini permasalahan. metodenya tidak akurat dan Ini- kita nggak tahu kalau kita ini sedang kalori defisit ini atau enggak permasalahan itu. utama Tapi yang kalori saya defisitnya punya. tidak bullshit. Ini gitu. enggak Metodenya yang masalahnya. Oke, meragukan. ini juga satu pertanyaan paling mendasar. Badan kita itu pakai apa sih? Oke. Kita Sebentar, maksudnya kita harus ngerti dulu. Sebentar Felix. Enggak, kita harus supaya saya ngerti dulu. mengerti. Oke, Karena orang ya, ya. awam adalah saya. Saya ini bego soal ginian, kalian berdua expertnya. Jadi saya cukup bertanya karena Siap. supaya saya tercerahkan. Iya, iya. Yang bagian mana yang bullshit? Menghitung makanan menurut kamu itu ada kalkulator itu bullshit? Oh, bullshit. Metodenya. Itu bullshit. Oh, Oke. that's bullshit, yes. Oke, berarti Yes. kalau ada makanan di sini yang biasanya sudah, wah ini berapa 1000 kalori, ternyata menurut Felix itu bullshit. Ya? Yes. Oke. Yang kedua, Dan ini ada supaya saya scientific tahu. papernya ya. Iya. Ini gue ngomong begini, Saya ada tidak scientific menyalahkan papernya. kamu, Yes. Felix. Saya Ada tidak scientific menyalahkan. papernya. Supaya Ya. saya sebagai masyarakat tahu apa yang Yes. kamu maksud, silakan Yulia nanti sanggah. Yep. Yang kedua, ketika saya menghitung diri saya sendiri ada yang namanya BMR. BMR itu basal metabolic rate. Artinya kalau misalnya kalian yang masih nggak Ya. ngerti di rumah sana ya, kalian napas saja, istirahat atau apa kayak gitu punya ya untuk kehidupan kalian sehari-hari supaya bisa hidup, bener ya? Betul. Itu Yes. BMR namanya ya. Ya. Itu ada hitungannya. Ada itu juga rumusnya. bullshit. Oh, bullshit, tanpa lu bisa mengukur secara tepat dengan beberapa standard Oke, method. Nggak Karena- bullshit sih, tapi nggak akurat. Tapi Oke, nggak silakan bullshit. nanti tadi. Bullshit dan nggak Yang akurat ketiga, is totally sebentar different. supaya saya mengerti TDEA, ya, total Daily daily energy expenditure. Energy expenditure itu kalau misalnya kita sambil aktivitas, berapa energi yang kita habiskan satu hari, it's bullshit. Bukan Itu itunya bullshit. estimasi, Masalahnya bukan estimasinya bullshit. gini. Kalau kita mau bisa mengestimasi, ya paling nggak kita tahu range-nya 10 sampai 20%. Gimana kita mengestimasi sesuatu kalau Margin hitungannya errornya itu memang 20%. No, Felix. it's not. It's yeah. It's, Come on, oh come my on. god. Saya tidak I'm mengerti. writing a paper Buat right saya now. mengerti. Gua lagi nulis Narrative research paper. review or Gua lagi what? nulis satu research paper yang Jenisnya? gua ketemu dari akurasi itu dari 10% sampai 40%. Itu smartwatch. Itu Bukan cuma smartwatch, kalau smartwatch itu errornya, oke, come on, guys. margin errornya Bahkan 20 sampai gini, 9%. kalian kalau berdebat kalau berdua- seandainya kita itu membandingkan satu standard method dengan standard method yang Kamu lain, tahu kalau itu BMR lari. itu ada rumusnya, ada Felix, beberapa jenis rumus. Exactly. Julia, Kamu udah cek rumusnya Oh yes, berapa margin the errornya? equation The is equation way out. The berapa equation persen? dari 0% accuracy Julia, sabar dulu, sampai Julia, way sebentar. out. 0%. Sebentar. I will show Felix you the paper. I mengalah will show sebentar, you the paper. Felix I mengalah will sebentar. show you the paper right now. From 0%, Felix. from no accuracy at all. Felix, please mengalah dulu sebentar, Felix. Mengalah. Ini saya tidak mendebatkan kalian ya. Yes, Saya yes, tuh yes, bertanya sebagai publik. Sekali lagi, saya kayak nggak maju-maju nih. BMR itu bullshit. Total Oke, makanan I'm sorry. itu Bukan BMR-nya yang bullshit. Masalahnya measurement yang kita pakai di cara kehidupan sehari-hari. menghitungnya. Cara Ya, di menghitungnya, kehidupan oke. kita sehari-hari itu kita menurut nggak tahu. kamu ini masih ngawur cara ngitungnya? Masih ngawur. Oke. Masih ngawur. Total menghitung makanan juga menurut kamu masih ngawur? Ini ada studi di US. Ya, saya tidak menyalahkan itu kamu. dari belasan persen sampai 248% out of range. Oke, TDDE juga menurut kamu juga masih ngawur Hitungannya
ya. Hitungannya ngawur. Jam tangan itu juga ngawur Hitungnya jualannya. ngawur. Yes. Tadinya Jualannya apa juga dulu, ngawur. harus Apa itu? jelas dulu. Jualan jam tangannya juga ngawur. Ngawur. Ngawur ya I will artinya show you the papers. Jadi Oke, nggak perlu dipercaya berapa kalori yang habis. Enggak, no. Kalau dari sini kita hitung dari berapa langkah, oke. Tapi kalau dari kalori, no. Enggak. Hitungannya salah ya. Salah. Nggak salah, tapi margin of errornya itu 20-90% tergantung jenis mereknya. Oke, cukup. 20 to Saya mengerti. 90%. Makanya jangan pakai jam tangan. Siapa bilang jam tangan itu gold Oke, saya sudah standard? cukup sampai sini. Jam 20 tangan sampai itu sebenarnya gold 90% standard. measurement. Yulia, menurut 20 kamu- sampai 90% gimana kita Itu bisa jam tangan, is not the BMR equation-nya, Felix. Tapi kan BMR equation, Felix, mana Untuk buktinya suatu- tadi untuk yang bilang kalau BMR equation itu is actually bener-bener 100% Can I show you nggak now? accurate. Just give me Ketika that. show you now? orang dua-duanya sama-sama pinter jadi kayak gini. Sebentar. It's Because way out. Tidak Come on. akurat, tidak sama dengan tidak efektif. It's a different thing. Kayak contohnya, Gini, my gini. turn, Oke, gini. my Oke, turn. no, it's my turn. Dok, aku mau Oke, kalau nanya, seandainya- kalau siklus seandainya- menstruasi Oke, akurat nggak? kalau Sebentar, akan seandainya ada pertanyaan lain. kalau seandainya kita di 2000 kalori per hari, lu beda 10-20% aja. Kalau seandainya kita menggunakan konsep, gua kalori defisit, gua punya calorie requirement 2000. Tiba-tiba gua turun 1900. Itu cuma beda 10%. Tiba-tiba hitungan lu semua Felix, itu saya udah sangat- way out. sangat- Gimana Makanya kalau caranya kalori kita- defisit itu disaranin untuk minusnya Felix. 20% di stage Felix, awal kamu diet. listen to me. Itu untuk nanti Felix. di-observe lagi setelah 5 minggu kalau tidak ada perubahan akan Yulia. dihitung kembali. Makanya Yulia. coba kamu ikutin dulu tentang gimana caranya untuk kamu nge-coach orang yang Yulia, sedang diet. Yulia. Karena it's actually ada step by I'm step. sorry. Yulia, I'm come on. sorry. Yulia, Ya. Oke. ke saya ya. Felix, saya sangat mengerti apa yang kamu sampaikan. Jadi tidak perlu Ya, aku disampaikan juga berulang-ulang. paham sih, Saya sebenarnya. dan bukan saya menentukan kamu Ya, benar ya, atau yes, salah, yes, bukan yes, yes. bukan saya juga Yes, menentukan yes. Yulia benar atau salah. Biarkan publik yang menentukan. Ya, Oke. ya. Saya sangat mengerti cara berpikirnya kamu. Sekarang saya akan balik ke Yulia. Yulia, kalau menurut tadi kan sudah diperbaikin, bukan defisit kalori yang bullshit itu. Clickbait lah itu. Tapi Iya. bagaimana cara dia nggak setuju rumusnya nih? Ya kasar intinya ngomongnya metodenya gitu. itu masih Ya. ngawur lah menurut dia. Rumusnya menurut dia tuh belum exactly benar. Makanan bukan kalori. Felix, Food sorry, is not kita calories. harus menghargai satu sama Oke, lain. oke, Oke. oke. Yulia, menurut kamu itu benar atau salah? Oke, again, tidak akurat itu tidak sama dengan tidak efektif. Jadi ketika sesuatu itu tidak Tapi kamu akurat, akui bahwa itu juga tidak terlalu yes, akurat. aku juga pelajarinya itu dan memang tidak akurat. Dari estimasi penghitungan energy expenditure itu level errornya bisa di margin 20%. plus Tergantung minus. dari equation Come on, mana yang Felix. Kita dulu. dipakai. Dari, oke, itu. Jadi, Bisa jadi dia sepakat dengan kamu, Felix. Listen to her. Ya, ya, Oke. ya. jadi memang dibilang tidak akurat. Karena itu estimasi dan kita menggunakan perhitungan bukan yang pakai doubly label water. Kita nggak pakai metabolic chamber. Jadi kita nggak bisa tahu energy expenditure sehari yang sebenarnya yang paling gold standard itu kan pakai metabolic chamber. Tapi kan metabolic chamber itu susah dan mahal juga. Nggak semua orang bisa pakai. Tapi dari metabolic chamber itu dan dari equation rumus-rumus yang ada itu dicari estimasi yang paling mendekati. Itulah science, makanya ada margin error. Oke. Termometer ada margin errornya, barometer ada margin errornya. Masalahnya kalau margin Tar dulu, of tar dulu, error tar dulu. sebentar. 90%, apa yang mau kita Sebentar, Udah sebentar, sampai Felix. 90%. I will show you dari Felix, zero saya accuracy. akan kasih kesempatan, Oke, Felix. oke, oke. Saya akan kasih kesempatan, Oke, Felix. oke, Tenang oke, aja. oke, oke. Karena saya setuju dengan Yes, kamu yes, pas yes. poin ini. Oke, Ya, silakan ya, ya. Yulia. Aku lupa kalau dipotong-potong. Oh, sorry, sorry, I'm sorry. That's his point, menstruasi probably juga. pengen aku lupa. I'm sorry, So, I'm sorry. ya, jadi tidak akurat itu bukan berarti tidak efektif. Karena udah banyak jutaan orang yang menggunakan metode kalori tracking, mau itu menggunakan kalkulator online ataupun menggunakan rumus Yulia ke manual, saya saja. maupun menggunakan intuitive eating, apapun caranya ya, tapi sudah terbukti banyak orang yang efektif melakukan metode itu. Karena kalau itu totally bullshit, kan yang Felix bilang bukan tidak akurat, tapi dia bilang kan totally bullshit. Oke. Kalau totally bullshit berarti kan 100% tidak berguna. Mana buktinya 100% tidak berguna? It actually works di lapangan. Aku yang udah lama banyak handle orang. Tapi again itu anekdot. So aku nggak bisa pakai itu sebagai untuk argumen karena itu cupu. Anekdot Oke. is cupu. Oke. Nah sekarang yang tadi apa tadi? Felix bilang kalori. Apa tadi kamu bilang lagi? Itu Food nggak is not calories. Food is not calories. Oke. Food is not calorie. Oke. Oke. Just a little bit.
confusing. But tapi tidak akurat itu berarti bukan tidak efektif. Aku mau tutup itu dulu. Kayak contohnya siklus menstruasi itu tidak akurat, right? Tapi apakah itu tidak berguna untuk memprediksi untuk memprediksi hormonal cycle dan kehamilan? Tetap dipakai. Prediksi tentang due date kelahiran bayi, apakah itu akurat? Tidak. Apakah itu berguna di dunia kedokteran? Berguna nggak? Sangat berguna. Tetap jadi tidak akurat. Berapa persen ketidakakuratannya pasti ada statistiknya. Besar banget kan? Peluangnya tinggi. Peluangnya tinggi banget. Tapi apakah sih prediksi kelahiran bayi itu tidak berguna, totally bullshit? Aku bisa bilang ke dokter kandungan, dok, ini totally bullshit. Of course itu ada margin sebentar, of Felix. error. Saya akan berikan kesempatan. Jadi aku cuma mau 90%. Felix, supaya kita tidak hilang konsentrasi. Jadi intinya tidak akurat. Betul tidak akurat, ada margin of error yang terus di study mungkin, entah itu 10%, 20% terserah. Tapi kalau dibilang tidak berguna, aku nggak setuju. Karena itu beda definisi, beda terminologi antara tidak akurat dengan tidak berguna. It's different thing. Kalori, food is not calorie. Tunggu, kita ngomong dulu masalah keakurasi dong. Kita ngomong masalah keakurasi. Ini keburu 4 jam. Aku mau ngomongin soal food is not a calorie. Aku setuju dan aku tidak setuju secara bersamaan. Jadi kalau misalkan Felix bilang different jenis of makanan itu mengandung different chemical bound di dalamnya, ya aku setuju. Jadi beda jenis makanan, beda jenis makanan, misalkan kayak junk food versus healthy food lah ya kalau orang awam bilangnya. Itu memiliki kandungan kimia yang berbeda, memiliki kandungan makro dan mikrogizi yang berbeda. Oke, aku setuju, betul. Jelas itu betul. Apakah dua jenis makanan yang mengandung makrogizi berbeda ini juga berpengaruh berbeda terhadap tubuh? Of course berbeda. Berbedanya dalam segi apa? Kesehatan juga berbeda efeknya. Dari segi hormonal pasti beda reaksinya. Lebih ke, bukan kualitas dulu. Aku mau ngomong kualitas. Kandungan di dalam dua jenis makanan yang berbeda. Anggap ya kalau orang awam kan yang aku bilang low quality food sama good quality food, yang high quality food kalau Felix bilang sama-sama 1000 beda. Misalkan sama-sama 1000 dan 1000. Itu berefek ke badannya. Apakah beda dari segi ada efek bedanya? Of course, karena kan itu mengandung zat mikro dan makrogizi yang berbeda, right? Antara yang bad quality dan good quality. Jadi reaksi ke badannya beda. Bedanya apa? Dari segi kesehatan, dari segi hormonal, dari segi satiety-nya, of course, dari segi psikologi juga beda karena berpengaruh ke hormon dan mental juga. Dari segi kecantikan juga beda dong. Dari segi skin. Jadi kalau apakah bereaksi berbeda di dalam tubuh? Iya, karena yang tadi Felix bilang badan kita itu bukan mesin uap, right? Ya, aku setuju di situ. Kita harus paham kalau itu kenapa kita semua mengeducate orang untuk makan lebih ke whole food, healthy food. Karena kita tahu di dalam whole food dan healthy food ada jenis-jenis makro dan mikrogizi dan antioksidan kayak di propolis contohnya. Dan itu yang bikin banyak benefit di dalam badan kita. Tetapi, nah ini penting. Tetapi kalau kita ngomongnya cuman kalori doang, ya, kalori doang, 1000 kalori junk food versus 1000 kalori good food, tetap sama-sama mengandung energi sebanyak 1000 kalori. Karena kalori itu adalah satuannya energi, sama kayak panjang dan sentimeter untuk panjang, sama kayak kilogram buat berat. Sekarang aku nanya, 1 kilogram kapas sama 1 kilogram batu lebih berat mana kalau ditimbang? Kenapa sama? Karena memiliki satuan yang sama, sama 1 kilogram. Tapi kalau dimakan berbeda, satu keras, satu lunak. Kan aku tadi udah, kan tadi aku udah bilang reaksi ke badan hormonal berbeda. Aku kan udah agree. Jadi Felix nggak usah nyerang di situ karena aku udah agree reaksi ke badan dan hormonal dan health benefit itu beda. Tetapi kalau ngomong masalah energi yang masuk ke dalam tubuh, kalau kita ngitung pakai kalorimeter yang terakurat di dunia nih ya, misalkan makanan A 1000 kalori, makanan B 1000 kalori, bad quality food, good quality food, ketika masuk ke dalam tubuh, itu tetap sama-sama menghasilkan energi yang sama. Karena satuannya sama. Sama-sama makanan tersebut mengandung energi yang sama. It's actually ada satu eksperimen kecil yang dilakukan sama profesor di Amerika, yang persis dia muridnya tuh ngomongnya kayak Felix. Jadi intinya kayak, kalori is totally bullshit, yang penting good quality food kalau kamu mau fat loss. Karena percuma aja kamu kalau defisit kalau kamu makanannya bad quality food. Come on. Saya akan mengarahkan supaya masyarakat dapat poinnya, bukan dapat perdebatannya. Jadi profesor itu kayak ditantangin gitu sama muridnya intinya. Akhirnya dia melakukan penelitian kayak eksperimen kecil gitu. Dia melakukan kalori defisit minus 800 kalori dari TDE dia. Tapi dia makannya cuman yang ada di 7-Eleven doang. Jadi dia makannya Oreo, Doritos, Twinkie. Pokoknya yang kayak gitu-gitu yang high sugar, processed food. Yang bisa dibilang bad quality food lah ya. Kita bilang kayak gitu. Dan actually setelah 2 bulan berat badan beliau itu turun minus 12 kilo. Dan body fatnya turun 8,3 kilo. Saya dan LDL-nya turun 20%. Saya artikan lagi. Dan triglyceride turun 30%. Cerita kamu tadi.
Jadi dia makan di bawah TDDA. Ya, minus 800 kalori. Minus 800 kalori. Harusnya dia ada kebutuhan 2000. Dia potong 800. Dia Berarti kan 2600 diet kan. kalau nggak salah 2600 kebutuhan Tapi kalorinya. 1200-nya itu dia makannya Oreo, Ya, teh Doritos. botol, pokoknya Ya. bukan Tapi food yang pada penting- umumnya kita. Ya, yang penting dia nggak tembus lebih dari Tapi tetap 1200. 1200. Ya, 1200 sampai 1100 Artinya gitu. 1200 dengan konsum tidak baik di dalamnya, tetap low dia turun nutritional berat food. badan. Dia turun berat badan dan LDL-nya turun 20% dan triglyceridnya turun 39%. Jadi kalau memang kita nih profesor ini bilang, aku nggak ngelakuin eksperimen ini untuk bilang kalau junk food diet itu lebih efektif dan lebih bagus untuk long term. Enggak. Dia simply melakukan eksperimen itu untuk nunjukin ke siswanya kalau masalah kalori mau di dalam dan di badan tubuh, calorie is a calorie. Oke. Karena Tapi dia kalau tidak kenal namanya donat. tapi kalau abis kalori mau ngomongin ke efeknya ke kesehatan, ke hormon, itu udah beda lagi pembahasan. Dia Karena kan tubuh kita tidak kenal donat, tidak kenal pizza, tidak kenal Kan apa-apa. ATP, kalori. Mereka taunya Nah, itu kan. Oke. Oke. Cukup. Ini Felix, ngomong. saya akan bertanya. Cukup jawab. Tadi sudah dikasih kesempatan yang sama. Saya akan bertanya dengan Felix. Felix, ini kan yang menghitung kalori ini kan bukan orang yang bego juga ya. yes. Saya percaya. Ya. Profesor. Jadi kalau yang ngitung BMR ini TDII, ngitung kalori makanan buat kalorimeter, kita nggak bisa ngomong mereka stupid ya. Mereka itu sekolahnya tinggi dan melakukan penelitian juga. Sebentar, saya akan melakukan pertanyaan, silakan jawab. Lalu saya akan lemparin lain. Mereka juga orang yang pintar di dunianya dan mereka melakukan research yang panjang juga untuk mencari rumus tersebut. Dan kenapa menurut kamu, kalau menurut kamu itu salah, apakah menurut kamu lebih baik dari mereka? I hate Dan this argument, yang sih. mana I yang hate menurut this kamu argument. lebih Personal benar? ya maybe. Gini, I hate this argument, Dok. Gua benci sekali kalau seandainya dia bilang, oh menurut gue lebih pintar dari... No. I hate this argument. Jadi kita harus ngerti dulu gimana equation dari BMR itu dibentuk. Mereka itu membentuk BMR. Banyak sekali equation, Dok. Banyak sekali equation. Dan itu dari subpopulation. Subpopulasi dikumpulin, contohnya di England, dibangun TDE BMR equation di sini. Dan sudah banyak studi, Dok. So many, you can just search it out. Accuracy, predictive equation versus standard methods. Akurasi, begitu satu BMR equation itu dibangun di suatu populasi, tiba-tiba kita ngambil populasi yang berbeda. Contohnya, di populasi ini orang bule semua segala macam. Tiba-tiba dia ngambil populasi yang ini tuh di sini. Prediktif itu zero accuracy, Dok. Nggak zero sih. Zero dari ranges from 0 to sekitar 50%. Oke. Accurate, gimana caranya kita bisa mengukur sesuatu? Kalau 0% accuracy, kalau kita ngomong tadi masalah menstruasi, itu kan ada datanya. Itu kan berbeda 2-3 hari dari siklus. Itu kan sekitar 10-20%. Enggak Itu sih. ada datanya. Berubahnya jauh. Jauh. Itu ada data. Tapi ini Bisa 7 zero. hari. Ini reliability dan accuracy ada yang 10%. Oke. Itu berarti 90% accuracy. Itu turun 90%. Itu ada penelitiannya? Ada, Dok. Nah, pertanyaan saya kayak gini, loh. Felix. Jadi gimana caranya Oke, kita Felix. bisa menggunakan Penelitiannya predictive... levelnya apa dulu menara Felix, Oh my Felix. God. Ini predictive equation. Gimana caranya? Enggak, aku nanya jenis, karena aku penasaran. Ini clinical Penelitiannya. trials. Come on, guys. Ini clinical Saya trials. pengen masyarakat Oke. dapetin intinya, tidak perdebatannya. Oke, please. Ini- Pertanyaan saya Oke, adalah kayak ini- gini. oke, let me Saya finish. tahu Let me bahwa finish, Dok. ada penelitian itu, dan saya Ada percaya Felix. penelitian di mana subpopulasi kita bangun predictive equation. Tiba-tiba kita mencoba equation ini ke subpopulasi yang lain. Itu jauh. Felix. Jadi gimana cara? Dan ini Ketika Aku saya harus lihat nanya- penelitiannya dulu sih. Ini terlalu beresiko sih. Come on, Oh my Felix. God. Kita harus lihat penelitian dulu. Oh karena my kamu God. juga Genetic. beberapa Saya kali akan missing bertanya. present. Sorry, Dok. Ini Saya akan bertanya. Tadi kan udah Saya ngomong- langsung bertanya Tadi saja. kan udah banyak nih. Gua ngomong panjang dong. Enggak. Ini Enggak, tetap tadi kan- poinnya tadi kan kamu udah akan ngomong menjawab. panjang. Supaya enak. Ini sama-sama. Saya sudah tahu. Ini No, Dok. Come on. Ini gue kasih lagi Come on, informasi. come on. Genetic Come on, races, Felix, berbeda Julia. ras itu juga berbeda BMR. Yes, silakan kamu jelaskan nanti. Ya, Saya of mau course. follower saya No. nonton ilmunya, bukan perdebatannya. Oke. Silakan jawab. Tidak setuju, biar masyarakat Yes, hujat yes, saya yes. boleh, hujat kamu juga boleh ya. Tapi kita tidak perlu berdebat soal ini. Oke, Felix, ketika ada sesuatu sudah ditetapkan oleh entah itu WHO, entah itu orang pintar, sudah dijadikan standar ya. Bukan artinya tidak boleh ada penelitian
lain ya. Yeah. Ketika banyak penelitian lain mendebatkan hal ini, misalnya kita ngomong BMR ya. Ini pertanyaannya. Ada BMR, ada TDA, ada perhitungan kalori, semuanya sudah jelas ada di sini nih. Dan ini dijadikan standar di semua dunia nih. Lalu adalah Oh my God. Come on. Okay, Listen to me okay. dan jawab pertanyaan saya on point saja. Okay. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Bukan saya yang menentukan. Yep. Lalu ada beberapa penelitian yang menyangga ini. Ini bukan hanya soal ini. Begitupun juga penyakit ya, COVID misalnya. Menurut penelitian penyebabnya adalah ini. Muncullah teori penelitian lain. Tapi tetap menurut Badan Dunia tetap dipakai ini. Ya bukan berarti ini juga salah. Karena belum pasti ini benar. Ya mungkin pada Lebih saat mendekati itu absolut. mendekati lebih saatnya menentukan ini. Nah, kalau kita mau bahas penelitian, akan banyak penelitian tandingan. Ya, kita tidak boleh picky penelitian. Tentu untuk buat standar ini pun akan ada penelitiannya juga, Felix. Ketika kamu bilang ini ada penelitian ini nih menyangka ini. Coba saya tanya dulu, Dok. Oke, saya belum sampai ke pertanyaannya. Oke. Saya belum sampai ke pertanyaannya. Menurut kamu, kenapa sampai sekarang standar ini masih dipakai dunia, bukan standar yang menurut kamu tadi salah? Oh my God, kita I'm sorry, you're so not aware tentang nutritional science. Jadi permasalahan utama, Dok, kalkulasi BMR itu kita pakai standard equation yang mana? Karena banyak. Coba Dok ke WHO sekarang. Lihat aja predictive equation of BMR. Kita ngelihat aja berapa banyak predictive equation itu. Begitu banyak. Terus yang kedua, predictive BMR equation itu kita pakai fat free mass versus dengan fat mass. Gimana caranya kita bisa ngukur fat free mass-nya kita? Artinya berat badan kita, persentase. Contohnya gue nih, berapa banyak lemak gue, berapa banyak yang bukan lemak. Karena itu yang menentukan BMR. Gimana cara orang bisa ngelihat, oke, ternyata berat badan gue, massa lemak gue segini. Kan nggak tahu, kita harus menggunakan yang namanya DEXA. DEXA itu baru accurate untuk menentukan BMR. Dan BMR equation ini, subpopulasi itu berbeda, subpopulasi sangat berbeda. Yulia tahan. Dan permasalahan BMR ini, maksudnya BMR equation dibangun kebanyakan untuk orang bule. Ini orang nggak sadar sih. Kebanyakan BMI equation, BMI body mass index itu dibangun untuk orang bule, Caucasian. Jadi makanya kalau seandainya BMI itu, bahkan waktu zaman gua kuliah, BMI itu udah diketahui bahwa itu bukan prediktif sekali. Begitu kita dipakai BMI itu ke orang Asia, itu orang Asia itu malahan kacau. Kenapa? Karena bagi orang bule itu dia belum gendut, tapi dibagi orang Asia udah gendut karena bentuk badan dan secara genetik kita berbeda. Oke, menurut kamu hitungan yang benar ya bagaimana? Itu harus menggunakan standard method, Dok. Tapi yang paling penting, standard method yang mana? Oh banyak, doubly labeled water, indirect calorimetry, direct calorimetry, itu standard method yang dipakai di nutritional science. Kenapa gue tahu? Karena gue udah pernah kerjain itu. Jadi kalau menghitung makanan berapa, itu penting nggak menurut kamu? Iya, makanya enggak. Kalau menurut gue nggak penting. Kita harus fokus, kita harus balik lagi ke kualitas. Jadi this is my 3 golden rules, people. 3 golden rules. Nomor 1, lu sortir makanan lu ultra processed food atau natural foods. Jumlahnya tidak peduli. Yang kedua, lu pastiin makanan itu 50-60% protein hewani, sisanya sayur dan buah, nasi, roti, dan mie itu paling kecil, 2-3 sendok. Yang ketiga adalah pada saat lu merasa kenyang 80%, lu stop makan. Susah. 80% lu merasa lu stop kenyang. ya? Exactly. Subjektif. Kenapa ini subjektif? Karena kalau sesuatu kita menggunakan yang objektif tapi kita ngambil, kita harus berbalik ke subjektif. Bukannya subjektif lebih objektif lebih baik, walaupun objektifnya let me give you an example, Dok. Ini kenapa gua bias sekali terhadap ancient wisdom. Kenapa gua bias sekali terhadap kebijaksanaan yang dibangun sebelumnya yang udah ribuan tahun. Oke. Di Okinawa ada sistem di mana begitu lu merasa 80% kenyang, lu tutup mulut, lu jangan makan. Di Islam juga ada. Bilang lu stop makan sebelum lu merasa kenyang. Karena itu ada efek fisiologinya dan itu ada efek ke kesehatan kita secara umum. Oke. That's where I'm coming from. Yulia, jam tangan bisa ngitung kalori. Menurut pendapat Yulia bagaimana? Itu tergantung merek dan tergantung brandnya. Aku nggak ngesaranin orang untuk fanatik sama itu karena margin of error-nya is actually based on meta-analysis itu 20-90%. 20-90%. Banyak banget ya? Memang banyak. Especially itu paling gede itu jam tangan ya, bukan BMR. Nggak usah happy. Jadi kayak gimana cara kita menghitung kalori kita berapa banyak kebakar? Nah, jadi tadi kan sempat dibahas tentang doubly level water sama indirect dan direct tentang pengukuran BMR. Oke.
Sebenarnya memang betul yang paling mendekati akurat itu adalah metabolic chamber, which is yang direct method, itu paling mendekati. Jadi nanti kayak diukur CO2-nya dan juga heat, berapa panas yang diproduksi oleh tubuh kita. Masing-masing dari Jadi kita. bukan dari DEXA machine. Kalau DEXA machine itu lebih Itu untuk kan itu one off tapi untuk tidak akurat BMR. juga. Sebentar, Felix, Enggak, bukan saya pengen buat tahu. BMR. DEXA machine Itu untuk mengukur body mass index sama maksudnya fat free mass dan non fat body free mass mass. index, Dan itu yang bakalan dipakai untuk BMR calculation yang paling dan gold predictive Sebentar, standar. Felix, biar diselesaikan just oleh let me Felix. explain. Ya. DEXA itu yang kayak scanning machine itu buat melihat seberapa banyak komposisi tubuh kita, lemaknya berapa. Berarti alat nih yang alat bisa- kayak scanner lah. EKG gitu ya. Iya, bukan sih, kayak timbangan kalau yang di gym-gym, cuman ini level yang lebih gold standard untuk menghitung komposisi tubuh kita, lemak kita berapa, tulang kita berapa, fat kita berapa, air kita berapa. Nah, dari situ kita bisa prediksi BMR tapi tidak akurat. Gitu. Maksudnya tidak seakurat sih yang metabolic chamber. Lalu ada Metabolic chamber itu yang kayak gimana? Yang paling akurat deh. Gue pengen tahu deh. Lalu abis itu ada namanya doubly label water, yang isotop water dia sempat ngejelasin di bawah-bawah tadi. It's actually isotop water atau doubly label water itu level errornya atau over prediksinya itu bisa tembus sampai 25% juga. Itu udah yang level canggih ya, pakai isotop water Oke, doubly label yang water. paling canggih. Nah, itu kenapa bisa overprediksi? Karena biasanya orang yang low carbs itu water loss-nya banyak, sering diprediksi sebagai kenaikan energi expenditure. Makanya kalau di dunia expert yang ngebahas soal expenditure itu tidak disarankan menggunakan doubly label water. Itu meskipun Felix waktu itu sempat muji-muji di studi yang dia bahas soal Oke, yang itu. paling canggih, Nah, Yulia. metabolic chamber itu nanti kalau nggak salah itu kayak dia dikasihin sejenis helm yang untuk nanti ngedeteksi seberapa CO2 yang keluar. Oke. Terus kita juga akan disuruh diem, nggak boleh tidur, nggak boleh ngomong, nggak boleh nyanyi, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Nanti akan dihitung berapa heat atau panas yang diproduksi, kalor kalau bahasa fisikanya, kalor yang diproduksi dari tubuh kita. Jadi CO2 dari kalor itu dikombine dengan statistik dan rumusnya, diambil dalam sekian range berapa menit, nanti diketahui estimasi BMR yang mendekati akurat. Tapi masalahnya itu hanya aksesnya dimiliki oleh orang-orang yang punya akses dan sangat mahal sekali. Untuk orang-orang umum itu sangat nggak realistis dong. Masa mau diet doang kita harus bayar hugely price cuman untuk tahu BMR. Itu kenapa? Itu ada di Indonesia? Itu aku kurang tahu ada di Indonesia atau enggak. Kalau DEXA ada tapi cuma satu kalau nggak salah di Kementerian. Oke, dan itu Tapi cara yang paling tepat Yang sampai untuk sekarang ini menghitung- masih gold standar. Oke. Nggak Kalau- 100% sempurna akurat tapi Kalau paling mendekati akurat. menghitung olahraga bagaimana caranya? Menghitung olahraga itu juga sebenarnya kan susah kan. Karena kan setiap orang olahraga pun orang yang sama, jenis olahraga yang berbeda. Kalau level Beda mereka berbeda, keseriusan juga beda kalori juga ya? beda movement dan Contohnya segala macam, kayak beda gini, konsumsi oksigen dengan dan kayak lain. gini. Ya, of course, Ya kan? jadi lebih susah. Dengan kayak gitu kan beda kan? Makanya itu lahirlah rumus-rumus yang disebut rumusnya range estimasi, yang disebut dengan rumus TDEE, ada rumus BMR, dan rumusnya memang banyak di dunia, iya memang banyak. Tapi kalau kita pelajarin, akan ada rumus-rumus yang lebih dianjurkan oleh para expert yang lebih mendekati ke estimasi dari metabolic chamber. Gitu. Jadi dibilang akurat, aku setuju memang tidak akurat, tetapi itu applicable dan itu lebih mudah karena resikonya kayak gini. Aku setuju kalau misalkan kita ngitung kalori itu is actually kayak nggak berguna gitu, seolah-olah nggak berguna karena kan ngitung kalorinya juga nggak belum tentu benar, beda aplikasi, HP kan beda lagi. Di sini nasi dibilang 100 kalori, di situ nasi dibilang 120 kalori. Itu kayak confusing. Tetapi menurut aku kelebihan, kita ngomong kelebihan aja, ngomong kekurangan terus nih. Karena seolah-olah ini cacat banget di penghitungan TD. Ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dengan orang tahu range estimasi, aku nggak bilang akurat, dengan range estimasi, orang yang sedang kalori defisit, mereka bisa mengurangi resiko untuk masuk ke dalam kalori defisit ekstrim. Yang tadi Felix sempat bilang, melaparkan diri. Itu yang harus dihindari. Dengan adanya range kalori TDEE dan kalori defisit yang minus max itu di 20% untuk orang yang pertama diet, itu kita bisa menghindari orang masuk ke dalam status kekurangan gizi akut. Karena bahaya very very low calorie diet itu bukan cuman untuk menyusutkan mata otot dan ngerusukin BMR doang. Enggak dong, itu side effect-nya bisa kemana-mana. Reproduksi wanita udah langsung shut off. Karena kulit hancur, rambut kuku, hancur, everything hancur. Jadi organ. siapa bilang menghitung kalori itu totally bullshit, totally nggak ada benefit? Ada. Aku ngelihatnya ini lebih ke kelebihannya untuk meminimalisir orang masuk ke dalam kondisi very low calorie diet, meminimalisir orang masuk ke dalam kondisi kekurangan gizi. Karena kalau orangnya yang kritis dan orangnya ada budget, pas misalkan dikasih tips diet yang sederhana, cut aja karbonnya, makan aja proteinnya, makan aja fibernya. Oke. Untuk orang yang ada
background sedikit dengan estimasi kebutuhan protein, mungkin mereka sempat pelajarin dari video aku atau dari yang lain kalau ngikutin aja porsi tangan. Karena jujur aja kalau di certification International Stall Nutrition nggak melulu semuanya mengenai rumus, nggak. Ada bab yang kita diajarin tentang rumus, ada bab yang kita totally nggak pakai rumus. Ada, Felix, especially ada yang namanya intuitive. Ke saya saja. Makanya, ada namanya. that's the reason why. Jangan menghidupkan macan tidur. Jadi, dan tahu nggak? Jadi it's actually ada metodenya yang menggunakan intuitive eating. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan pengukuran tangan. Nah, pengukuran tangan ini sendiri udah di double check. Apakah kan ukuran tangan aku sama Dr. Richard beda dong, karena ini mengikuti postur tubuh kita. Nah, apakah protein yang selebar dan setebal telapak tangan aku ini, kalau ditimbang dengan proteinnya dan kalorinya dibandingin secara porsi dan kalorinya apakah sama? Ternyata sama-sama aja. Jadi it's actually fine mau menggunakan intuitif teknik yang menggunakan porsi kasat mata dan itu nggak masalah. Yang penting kan goalsnya adalah gimana caranya jangan sampai overkonsumsi untuk orang yang mau kalori dan jangan sampai underkonsumsi. Ada juga yang metode dengan psikologi teknik, which is makan lebih slow. Ada tuh metodenya. Itu actually diajarin juga, tapi panjang kalau dijelasin. Jadi metodenya orang nggak mau ngitung kalori, orang nggak mau ngitung porsi. Metodenya gimana? Metode lain. Jadi metodenya itu banyak. Jadi jangan dibilang. Jadi calorie deficit is not bullshit. Itu tetap stage yang harus kita masukin kalau kita mau masuk ke dalam kondisi fat loss. Mau nggak mau itu kayak fundamental dasarnya. Tetapi untuk masuk ke dalam calorie deficitnya itu ada banyak metode, silakan dipilih. Kalau calorie tracking itu untuk beberapa orang, especially yang punya psychological problem, itu bisa meningkatkan resiko eating disorder. Jujur, calorie counting itu sangat tidak bagus untuk orang yang punya anxiety tinggi dan punya low self esteem. Jadi itu harus di-observe lagi, makanya perlu coach kan, perlu coach untuk dilihat nih orang nih anxiety. Person to person. Iya, di assessment dulu, di-assess dulu. Saya tangkap inti poinnya. Felix, saya juga sudah nangkep. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dua-duanya saya nangkep key point. Pertanyaan saya, Felix, bagaimana kalau saya pengen diet nih, konkret ya. Kalau menurut kamu itu bullshit, ngitungannya semuanya bullshit, kayak gitu punya. Saya pengen diet dan kamu adalah coach saya nih. Saya gendut, saya overweight, dan saya mau diet nih. Kalau kamu menurut kamu bullshit, kayak gimana cara saya makan supaya saya bisa tahu apa yang saya kurangi? Ini loh. Makanya gue bilang pakai 3 tadi. Come on, jangan dijelasin lagi 3 ya. Fokus. Saya sudah katam nih 3. Permasalahan kenapa kalau orang yang obesitas ya dok, itu salah satunya insulin. Kenapa gue going back lagi? Permasalahannya insulin ini kita udah tahu bahwa begitu insulin kita naik, itu dia inhibits lipolysis. Dia artinya memblok penggunaan lemak. Sementara. Itu intinya, that's the key. Jadi kenapa gue makan lebih banyak protein, gue makan buah sama sayur dan nasi itu 2-3 sendok, supaya badan gue itu pakai bahan bakar yang berbeda. Jadi bahan bakarnya di badan kita itu bisa 2 dok. Satu glucose, satu lagi ketones. Ngerti saya? Ya, ketone bodies. Ini 2 yang kita harus jaga. Jadi kita jangan sampai begitu kita makan high carbs, kita itu badan kita cuma pakai glucose. Akhirnya badan kita tidak bisa mengakses ketone bodies. Ketone ini dari mana? Dari pembakaran kelebihan berat badan itu dari lemak itu loh. Konkret. Karena kamu bilang, saya sudah mengerti itu pengulangan. Saya sudah mengerti kamu bilang itu bullshit, menghitungnya salah, olahraga juga hitungannya kacau menurut kamu, rumus-rumusnya. Ya saya ini mau diet dengan kamu. Kayak gimana ajarin saya, kamu kalau cerita penelitian, saya nggak suka penelitian, saya mau kurus. Exactly, like this. Makanya kita harus fokus dulu di protein hewani. Telur, ikan, daging. Berapa banyak? Itu sekitar 1 porsi gini, 1 porsi. Kita harus makan dulu, kita tahu kenyangnya di mana. Subjektivitas. Kita harus going back to quality. Kita harus balik ke kualitas. Dari sisi makanan, terus yang paling penting adalah protein 50-60% itu protein hewani. Sisanya 30-40% itu harus sayur, buah. Paling kecil itu adalah komponen karbohidrat yang kayak nasi dan jumlahnya subjektif saya. Subjektif. Maka saya akan kurus. Oh yes, dan yang paling penting adalah resistance training. Saya kunci poin kamu di situ. Ngomong-ngomong, yang kamu makan ini kalau menurut saya ini bukan metode Jepang sih, lebih ke Europe sih, Barat sih kalau menurut saya. Enggak. Terus kenapa kamu memilih Jepang pada negara yang menurut kamu lebih sehat? Karena menurut saya kalau di Jepang tuh siapa bilang sashimi ya? Kita harus ngelihat dari sisi berat ya dok ya. Maksudnya kalau seandainya waktu kita timbang, walaupun kita bilang 50-60% protein itu, bukan berarti volume ya berat ya. Maksudnya kita ngelihat itu bakalan jauh lebih kecil dibanding yang lain. Karena protein itu kan dense, dia kan padat.
Jadi kita bakal ngelihat protein yang segini itu bakalan merepresentatif makanan yang kita makan loh. Iya, saya ngerti Yes. sih. Oke, Yulia, saya yakin kamu nggak setuju dengan subjektivitas. Menurut kamu bagaimana? Subjektivitas berhenti, apa tadi yang sesuai kenyang masing-masing? Yes. Level lapar orang dan kenyang orang kan berbeda-beda kan. Kayak contohnya adik aku Ali. Ada di sini adiknya bisa dilihat. Dia underweight. Aku suruh dia paksain makan. Tapi dia cuma makan dan berhenti ketika dia kenyang. Dan ketika dia berhenti, itu jumlah kalori dan jumlah gizi yang masuk ke dalam tubuhnya itu belum mencukupi. Itu kenapa dia underweight seumur hidupnya. Dan aku coba untuk naikin berat badannya, dia susah. Oke, saya akan balik langsung ke Jadi- Felix. jadi agak susah. That's where I'm coming from. Saya akan balik ke Felix Yes, pertanyaannya. ini. Oke. Felix, bagaimana dengan orang yang suka tidak nafsu makan? Subjektivitasnya kan menjadi hilang. Atau orang yang nafsu yes. makannya menggila. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya begitu kita mulai beralih dari sesuatu yang kelihatannya objektif, tapi itu sangat-sangat tidak tepat. Kita jadi terlalu fokus ke sesuatu yang menurut gua itu tidak tepat. Karena kita balik kan ke hitungan-hitungan, tapi semua itu airy-fairy. Ya, Tapi kamu kalau kan kita tidak balik ke menyukai hitungan karena menurut kamu tidak tepat, Yes. sehingga kamu berpindah ke subjektif. subjektivity. Pertanyaan saya adalah Tapi kita subjektif ini fokus kan di kualitas. ada yang dari gemuk pengen jadi kurus, tapi Ya. ada juga yang kurus pengen jadi lebih Ya, tadi. berisi. Kalau Tapi ada orang yang selama ini Kalau sering menurut tidak gua, nafsu makan. Menurut kamu ini bagaimana? sama dok. Menurut gua, begitu kita mulai fokus ke kualitas makanan, nafsu makan itu akan balik. Enggak segampang Enggak, protein Oke, sama oke. makan bikin lebih kenyang. Oke. Adik aku akan Enggak, makan lebih sedikit malahan kalau maka- dikasih oke, protein. please let me Enggak finish. segampang Jadi itu, Felix. tidak segampang, of course not. Kalau permasalahan over berat badan dan underweight itu bukan permasalahan gampang. Of course not. Gue bukan bilang itu masalah gampang. Jadi tapi kalau kita mulai beralih ke kualitas, ditambah dengan resistance training, ngangkat beban. Ngangkat beban itu begitu kita membangun massa otot, our mindset, our appetite, semua itu balik ke regulatory balance. Kita balik ke tipe yang seharusnya kita loh. Oke, cukup. Kita akan masuk ke fase ketiga. Ya. Kita break dulu, minum dulu. Yulia, agree pendapat saya. Tadi saya sedikit ada penilaian bahwa ke Felix, saya merasa apa yang dia makan dan apa yang dia utarakan sepanjang 2 segmen ke belakang, itu lebih pembenaran apa yang personal dia lakukan. Menurut Yulia bagaimana? Felix, Oke. kamu percaya dengan konspirasi yang disampaikan oleh teman-teman kamu itu? Itu bukan konspirasi ya dok Ya. ya. It's not a conspiracy di mana Harvard medical researchers dibayar oleh sugar lobby Tahu industry. dari itu, mana? Dok. I will show you the paper dok. Kayaknya Mereka dibayar itu ada di dalam paper Oh juga? yes, ada paper trailnya. No. Dan itu dipublish di scientific journal ya dok ya. Ada penelitian. Ini bukan, I'm sorry Jadi guys. dia menceritakan dibayar juga? Yes, ada paper trailnya. I can show you. Makanya gue bilang gue Oke. bakalan kirim papernya itu. Ini dipublish di scientific journal. Semua yang gue ngomongin. Papernya ngomong apa? Papernya